Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026. Tak lupa juga rekan-rekan dari tim pro yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Faiz sebagai pembicara pertama dari tim kontra, yang mana pada mosi kali ini, Dewan ini sebagai orang tua dari seorang anak yang jenius di bidang non-lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non-lukratif dibandingkan mengarahkan ke bidang yang lebih lukratif. Langsung saja ke argumen saya maupun pendapat saya. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-lukratif yaitu bidang, sektor, atau kegiatan yang tujuan utamanya untuk pelayanan sosial, baik itu kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, maupun lingkungan. Dan tujuannya tidak mencari keuntungan finansial. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidang lukratif adalah bidang usaha atau bisnis pekerjaan yang mendatangkan keuntungan besar atau finansial yang baik. Kita ketahui bersama, di era sekarang teknologi sangat mendominasi perkembangan zaman. Tak ada salahnya sebagai orang tua kita mengarahkan anaknya di bidang lukratif juga. Mengapa demikian? Karena orang tua ingin menginginkan anaknya di masa depan memiliki pekerjaan layak, mendapatkan keuntungan atau ekonomi yang layak. Langsung saja kita ambil contoh seorang anak bernama Dava dari Bojonegoro yang memanfaatkan kemampuannya atau memanfaatkan peluang dengan membuat perangkat elektronik, dan Dava juga bisa membedakan antara mesin 2 tak dan 4 tak, serta bisa membuat robot sederhana. Kembali pada konteks, orang tua pasti tahu kemampuan dan bakat anaknya sedari kecil karena telah membersamainya. Jika orang tua tersebut mengetahui anaknya memiliki kemampuan di bidang non-lukratif, apa salahnya orang tua mengarahkannya juga kepada bidang lukratif? Mengapa demikian? Supaya anak tersebut bisa berlatih dan memiliki bekal di masa depan nantinya, supaya bisa bekerja yang relevan di pasar kerja yang sekarang yang berbasis teknologi digital. Melatih di bidang lain ataupun bidang lukratif ini juga seperti digital, kreativitas, maupun wirausaha. Ada bidang-bidang pelatihan di antaranya. Yang pertama, digital foundering, yaitu dengan media digital dan teknologi untuk mengumpulkan data-data atau mengolah data, di mana bisa menggunakan teknologi TikTok maupun membuat web. Yang kedua, sebagai konten kreator, di mana pada konten kreator ini melatih kreativitas anak atau seseorang. Yang ketiga, ada wirausaha, yaitu melatih bisnis. Yang keempat, ada jurnalistik untuk melatih critical thinking dan komunikasi yang baik. Dari ketiga bidang tersebut diantaranya memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi kerja nantinya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan seseorang, khususnya di pasar kerja yang sekarang ini. Yang ketiga, potensi diri yang lebih baik ke depannya. Seseorang yang belajar di bidang lukratif juga akan belajar dapat memiliki sarana-sarana sebagai berikut melalui digital marketing, teknologi, pengarahan atau pembelajaran dari kelas UMKM, bimbingan belajar online. Bisa juga dari menulis, dari Telkom University maupun yayasan lukratif media. Apa sih keterampilan yang didapat dari bidang lukratif? Yang pertama, hard skill, kemampuan digital, AI maupun mengolah data yang baik dan benar. Yang kedua, keterampilan kreatif, yaitu mengatur strategi dalam pembuatan konten maupun manajemen waktu. Yang ketiga, keterampilan perangkat lunak atau manajemen, yaitu melatih critical thinking maupun komunikasi. Dapat disimpulkan, sebagai orang tua yang mengetahui anaknya memiliki kemampuan di bidang non-lukratif, perlu juga mengarahkan anaknya dari sekarang untuk belajar di bidang lukratif, supaya anak tersebut memiliki kemampuan dan bekal di masa yang akan datang dan memiliki pekerjaan maupun kehidupan yang layak di pasar kerja yang relevan sekarang yang mendominasi dunia digital. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menolak tegas dengan adanya mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.